Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah hari ini walaupun hanya dari rumah saja. Kita mulai ibadah kita. Ibadah minggu kedua setelah Trinitatis HKBP Resort Salembaran 21 Juni 2020. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklukkan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Seluruh umat yang setia dan
yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Walau merah dosaku, suci karena darah-Ku. Walau merah dosaku, suci karena darah-Ku. Merah bagaikan biji, kan putih bersih. Walau merah dosamu, walau merah dosamu, suci karena darah-Ku, suci karena darah-Ku. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tetap berkapan, tekun bekerja, mengajak semua datang berdoa, supaya percaya
ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi dan laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita.
Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pohon anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, sungguh amat baik. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, karena Tuhan menciptakannya dengan hikmatnya sendiri. Dan kepada manusia Tuhan memberikan mandat untuk menguasai dan memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan melalui dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan dengan tegas mengingatkan manusia, dengan memelihara dunia inilah maka keberlangsungan hidup kita dan kecukupan akan kebutuhan kita dapat berjalan dengan baik. Ketika kita merusak dunia ciptaan Tuhan ini, maka itu sama artinya kita merusak hidup kita sendiri. Oleh karena itu, Tuhan sejak awal telah mengingatkan dan memberi kita tugas agar selalu memelihara ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada manusia untuk menguasai dan memelihara ciptaan Tuhan ini, Tuhan sendiri jugalah yang memberikan petunjuk melalui aturan-aturan yang Dia berikan, bagaimana cara manusia secara konkret untuk melestarikan, memelihara, mengelola, dan menguasai ciptaan Tuhan itu. Tugas menguasai dan memelihara ciptaan Tuhan itu bukan berdasarkan konsep berpikir kita, tetapi berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh Tuhan. Bukan berdasarkan petunjuk yang kita tetapkan sendiri, tetapi Tuhan sendirilah yang memberikan petunjuknya bagi kita.
Oleh karena itu melalui nats khotbah ini Tuhan memberikan aturan bagaimana cara konkret manusia untuk menguasai dan memelihara ciptaan Tuhan, yaitu dengan memberikan aturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat adalah tahun ke-7 setelah 6 tahun bangsa Israel bekerja, menaburi dan menguasai ladang mereka. Dan tahun Yobel adalah tahun ke-50 setelah 7 tahun kali 7. Mereka harus membebaskan tanah dari segala pekerjaan, membebaskan mereka sendiri dari segala aktivitas mereka, dan membebaskan para budak-budak untuk menjadi orang yang merdeka, dan mengembalikan tanah-tanah yang dijual oleh orang-orang miskin kepada orang kaya. Itu harus dikembalikan pada tahun Yobel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Pencipta dunia ini, maka Tuhanlah Sang Pemilik dari segala sesuatunya. Oleh karena itu Tuhan hanya memberikan kepada kita mandat untuk menguasai dan memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan hak untuk memiliki, tetapi Tuhan hanya memberikan tugas menguasai dan memelihara. Oleh karena itu adalah di dalam konsep pemikiran dan secara teologis bagi kita bahwa tanah itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Bahwa tanah itu adalah pemberian, anugerah dan berkat Tuhan kepada manusia. Dan manusia yang hidup mendiami tanah yang diberikan Tuhan itu harus hidup berdasarkan aturan Sang Pemilik, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu ketika manusia menyimpang dari aturan yang dibuat oleh Tuhan, maka disitulah akan terjadi kerusakan lingkungan hidup di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu yang menjadi sumber kerusakan lingkungan hidup yang kita alami saat ini adalah karena faktor ekonomi. Motif ekonomi itu telah menjadi salah satu penyebab kehancuran dunia yang kita diami saat ini. Karena ekonomi yang dipahami oleh manusia saat ini adalah ekonomi yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagaimana dikatakan, dengan modal yang sedikit memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Motif untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya inilah, maka sumber daya alam dieksploitasi, sumber daya alam dirusak hanya demi uang dan kekayaan semata. Bukan hanya uang dan kekayaan semata yang dieksploitasi oleh orang-orang yang selalu mencari keuntungan, tetapi juga sesama manusia. Banyak penguasa-penguasa, banyak para pengusaha, banyak perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi tenaga kerja manusia tanpa memberikan upah yang setimpal, bahkan terkadang menahan upah dari para pekerja-pekerja hanya untuk keuntungan yang lebih besar. Motif ekonomi yang seperti itulah ditentang oleh firman Tuhan saat ini. Melalui firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita saat ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa ekonomi itu sesungguhnya bukan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi ekonomi itu adalah untuk menunjang kehidupan, bahwa ekonomi itu harus pro kehidupan. Jika ekonomi itu dilakukan untuk kehidupan, maka sumber daya alam tidak dieksploitasi dengan sesuka hati, tetapi selalu menjaga ekosistem yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi motif ekonomi itu telah banyak merusak ekosistem dan dunia yang kita tempati saat ini. Oleh karena itu ekonomi yang pro kehidupan itulah ekonomi yang selalu pro kepada orang-orang yang miskin dan yang menderita.
yang membebaskan orang-orang yang menderita dari hutang-hutangnya. Oleh karena itu sangat jelas kita lihat di dalam nats khotbah kita pada tahun Yobel, maka orang-orang miskin yang menjual tanahnya itu harus dikembalikan kepada mereka, dan budak-budak yang telah bekerja sekian tahun bagi orang-orang kaya kepada tuan-tuannya, mereka harus dimerdekakan. Dengan demikianlah tatanan ekonomi yang adil itu dapat tercipta. Oleh karena itu, ekonomi yang selalu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka akan mengabaikan keadilan bagi orang lain. Oleh karena itu, ekonomi itu sesungguhnya haruslah untuk menunjang kehidupan. Ekonomi itu untuk kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos rumah tangga, nomos aturan atau aturan rumah tangga. Oleh karena itu para ahli banyak mengatakan bahwa sesungguhnya ekonomi itu sudah ada saat manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Jadi ekonomi itu sama tuannya dengan manusia. Dan Taman Eden adalah lambang dari rumah tangga atau ekonomi yang ideal, yang diciptakan oleh Tuhan, sang ahli ekonomi yang tertinggi. Dalam Taman Eden ada keperluan kehidupan, kepenuhan kehidupan, dan berbagai hal tersedia. Dan Tuhan menetapkan Adam dan Hawa sebagai pengurus atau manajernya. Dan manusia harus tunduk kepada aturan yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga kepada Adam dan Hawa dilarang untuk memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan memberikan aturan tentang tahun Sabat dan tahun Yobel ini juga untuk mewujudkan keadilan ekonomi di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga mereka sebagai satu bangsa yang telah menjadi satu persekutuan sebagai umat Tuhan tidak hidup saling menindas, tetapi mereka hidup untuk saling memerdekakan dengan sesama. Oleh karena itu, ini menjadi evaluasi bagi kita sendiri. Apakah kita sebagai satu persekutuan di tengah-tengah gereja telah menjadi sesama yang menolong, sesama yang membebaskan bagi orang-orang yang menderita, ataukah kita satu sama lain dalam satu persekutuan saling menindas dan menjadi sumber penderitaan bagi orang lain? Apakah karena motif ekonomi kita menjadi sumber kesusahan bagi orang lain, hanya untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri sehingga kita menindas orang lain? Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita menjadi satu persekutuan di tengah-tengah gereja yang selalu membebaskan bahwa motif ekonomi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, bukan itu tujuan kita diciptakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui tahun Yobel dan tahun Sabat yang ditetapkan Tuhan di dalam nats khotbah ini kepada bangsa Israel, itu sekaligus menjadi panggilan bagi bangsa Israel agar mereka selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan Tuhanlah yang telah memberikan segalanya kepada manusia. Dan melalui alam ciptaan Tuhan inilah Tuhan menjamin ketersediaan kebutuhan kita. Oleh karena itu, bangsa Israel yang sadar bahwa Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya, mereka selalu memberikan persembahannya kepada Tuhan dari hasil tanah yang mereka peroleh. Ketika mereka memberikan persembahan dari hasil tanah yang mereka peroleh, baik itu berupa buah sulung dari ternaknya ataupun dari hasil pertaniannya, maka itu sebuah pengakuan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sesungguhnya sumber kehidupan mereka, bahwa Tuhanlah yang telah menyediakan segalanya bagi mereka. Oleh karena itu ketika Tuhan berkata kepada mereka pada tahun Sabat, yaitu pada tahun ke-7 dan pada tahun Yobel, mereka harus berhenti untuk menguasai tanah, untuk mengolah tanah. Mereka harus berhenti untuk menabur. Itu untuk menekankan bahwa sesungguhnya Tuhan itu hidup
dan Tuhan yang hidup itu akan menjamin segala kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka minum, karena kekhawatiran itulah sering mendorong kita menjadi orang-orang yang serakah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nats khotbah ini juga dan dengan ditetapkan Tuhan tahun Sabat dan tahun Yobel di dalam nats khotbah ini, itu juga menjadi panggilan Tuhan bagi kita agar kita selalu bertindak dan berpikir tidak hanya untuk kepentingan generasi kita saat ini, tetapi agar kita juga bertindak dan berpikir untuk kehidupan generasi yang akan datang. Dunia ini diciptakan Tuhan bukan untuk hanya satu generasi. Dunia ini diciptakan Tuhan bukan hanya untuk generasi kita yang hidup saat ini, tetapi dunia ini juga diciptakan Tuhan untuk generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu kewajiban kitalah untuk menjaga ciptaan Tuhan ini agar kita bisa mewariskan dunia yang baik, dunia yang lebih baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Kita jangan mewariskan dunia yang sudah hancur, dunia yang sudah porak-poranda kepada generasi yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan menetapkan tahun Yobel dan tahun Sabat, sehingga setiap generasi menjaga kehidupan dan mewariskan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang, supaya generasi-generasi yang akan datang juga mereka sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan di dalam ciptaan ini. Mereka juga sungguh-sungguh dapat melihat keagungan Tuhan melalui ciptaan ini, dan mereka juga sungguh-sungguh merasakan kesempurnaan ciptaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Dan melalui nats khotbah ini kita juga diingatkan agar kita selalu berusaha untuk mencukupkan hidup kita dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam nats khotbah kita sangat jelas tadi dikatakan kita harus berhenti menabur, dan apa yang tumbuh di ladang itulah yang menjadi makanan kita, makanan budak-budak yang ada di lingkungan hidup bangsa Israel. Oleh karena itu bangsa Israel diingatkan untuk selalu belajar mencukupkan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan dunia ini mampu memberi makan seluruh manusia yang ada di dunia ini, tetapi dunia ini tidak dapat memberi makan orang-orang yang serakah. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengajak kita agar selalu belajar mencukupkan diri kita dari pemberian Tuhan. Kita tidak jatuh kepada keserakahan, karena keserakahan itulah merusak kehidupan kita, merusak dunia ini, merusak kehidupan sesama kita. Dan melalui nats khotbah ini kita dipanggil Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita untuk berbagi. Di dalam nats khotbah ini sangat jelas ditekankan bagaimana orang kaya itu sebagai sesama satu persekutuan dengan orang lain, mereka mau berbagi dengan mengembalikan tanah yang mereka beli kepada orang-orang miskin, dengan mengembalikan budak-budak menjadi manusia-manusia yang merdeka. Itu adalah semangat untuk memberi. Oleh karena itu kita sebagai satu jemaat persekutuan, apakah semangat memberi itu selalu hidup di tengah-tengah kita. Dan janganlah kita hanya berbagi makanan ataupun hal yang lain hanya melalui foto, karena itu hanya akan dapat mengundang kecemburuan bagi sebagian orang. Tetapi bagilah, share-lah apa yang dapat dinikmati orang lain. Mungkin kita ketika memfoto, memposting sebuah makanan yang begitu lengkapnya, begitu enaknya, kita mungkin tidak berhitung dan berpikir ada orang lain yang kelaparan dan mereka merasa teriris hatinya ketika melihat itu kita posting. Yang mereka butuhkan bukan postingan itu yang kita bagi kepada mereka, tetapi yang mereka butuhkan adalah makanan yang real yang dapat mereka nikmati. Oleh karena itu firman Tuhan ini juga mengajak kita, mari kita saling berbagi. Dengan saling berbagi itulah kita
turut serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memelihara hidup kita dan hidup orang lain. Tuhan telah menciptakan segalanya sangat indah, dan kepada kita manusia dipanggil Tuhan untuk selalu memelihara ciptaan Tuhan itu. Karena dengan memelihara ciptaan Tuhan itulah maka dunia yang kita tempati dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan kita dapat tersedia dengan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Dan melalui firman Tuhan, kami telah Tuhan ingatkan agar kami menjadi manusia yang selalu berusaha untuk memelihara kelestarian ciptaan Tuhan. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami melalui ciptaan-Mu. Dan kiranya Tuhan selalu menguatkan kami agar kami dapat melakukan dengan baik mandat yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu untuk menguasai dan memelihara dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan kehendak kami, bukan seturut dengan pikiran kami, tetapi sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah pekerjaan tangan mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah anak-anak mereka. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan semangat bagi jemaat-Mu untuk selalu beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Dan kiranya Tuhan yang selalu menguatkan jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan lemah. Kiranya Tuhan juga yang selalu menguatkan iman dan pengharapan kami ketika kami menghadapi banyak tantangan dan rintangan di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi. Jadikan dirimu suri dan teladan jemaatmu. Serahkanlah hidupmu Tuhan, tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Dengan lemah lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu tugas panggilanmu. Berharaplah pada Tuhanmu. Serahkanlah hidupmu Tuhan, tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananku. Segala puji dan hormat kita sampaikan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaannya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahan-Nya yang tak ternilai. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, bagimulah segala kemuliaan, hormat dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, serta mendahului langkah kita.
Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan nama-Nya, maklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 25 ayat 10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Berdayakan diriku ya Tuhan, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada seluruh jemaat kami sampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Horas.